Baik, selanjutnya kita langsung berpindah aja karena waktunya ke Pak Bupati Ogan Komering Ilir. Kalau tadi waktu saya mempersilakan Pak Dodi, saya melihat kepada saya googling gitu ya tentang kekayaan daerah gitu. Kalau saya googling Oki, yang muncul itu adalah cerita-cerita tentang bagaimana komitmen Pak Bupati terhadap persoalan korupsi gitu ya, terhadap persoalan integritas gitu ya. Luar biasa gitu ya, artinya luar biasa. Saya merasa ada perbedaan. Silakan Pak Bupati untuk paparkan bagaimana politik anggaran di Ogan Komering Ilir. Silakan Pak Iskandar. Terima kasih juga ini saudara Bupati Musi Banyuasin, luar biasa. Ini Bupati muda, ini apa enggak tua-tua, apa terus muda, saya enggak tahu ini. Terima kasih juga Bang Said Abdullah yang merupakan Ketua Banggar yang telah memberikan masukan. Jadi langsung saja Pak Moderator. Ya Pak. Daripada COVID-19, apa yang menjadikan langkah-langkah yang diambil, aksi-aksi ataupun gerakan, itu seluruh Indonesia sudah dilaksanakan secara masif. Baik itu daripada gerakan penangkalan percepatannya, ataupun daripada penggunaan daripada serapan anggaran yang di dalam refocusing ataupun bencana biaya tidak terduganya. Begitu juga dengan prinsip daripada kebijakan anggaran Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bahwa tadi saya sepakat bahwa Bang Said mengatakan bahwa DPR sudah mendelegasikan, menyerahkan kebijakan anggaran ini sepenuhnya kepada eksekutif. Berarti apa? Berarti secara turunannya pun, dari presiden sampai ke menteri, sampai ke gubernur, sampai ke bupati, kami pun tentunya ini mendapatkan tentunya ini pendelegasian untuk penggunaan daripada bagaimana anggaran ini digunakan kepada percepatan penanganan COVID-19 agar tepat sasaran dan juga secara akurat, yang berdampak tentunya sangat luas. Dan untuk ini tentunya sedang disampaikan, saya juga sepakat dengan Saudara Dodi melakukan pekerjaan secara masif. Kami pun tentunya di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah melaksanakan suatu gerakan aksi-aksi yang sifatnya adalah untuk mempercepat berlalunya COVID-19 ini. Dan alhamdulillah dengan gerakan yang dianggarkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, itu refocusing pertama kita adalah 92 miliar, ini sudah hampir terserap semua. Tinggal adalah refocusing kedua, itu adalah 325 miliar yang kami cadangkan untuk penanggulangan COVID. Yang ini terutama adalah untuk menanggulangi dampak daripada COVID ini. Kalau kita melihat 3 bulan lebih COVID ini sudah kita berhadapannya. Mudah-mudahan ini tidak apa yang menakutkan yang kita bayangkan. Ini kita harapkan. Berarti apa? Berarti ke depan kita harus tentunya ini tidak terjebak dengan situasi COVID yang mengancam jiwa kita semuanya ini. Berarti apa? Tinggal permasalahannya adalah bagaimana kita memulihkan daripada memasuki tahap pemulihan menuju era tatanan hidup baru untuk semua sektor agar bergerak, agar roda perekonomian kita, produktivitas, kinerja daripada bangsa kita ini terus bergerak, dan tentunya untuk menutupi apa yang menjadikan defisit yang sudah dialami daripada anggaran di pusat. Untuk itulah langkah-langkah yang kami lihat di sini, concern tentunya kepada dampak daripada ekonomi yang kita sudah tentunya. Kalaulah dari banyak daripada daerah baru melaksanakan aksi untuk kedua, maka kami sudah melakukan yang kedua. Tinggal kami melakukan adalah langkah ketiga, adalah bagaimana kami adalah untuk memberikan stimulan kepada UKM, kepada sektor informal, pedagang-pedagang, dan sektor dari home industry tentunya ini, untuk dipulihkan ketidakmampuan daripada permodalannya. Ini yang akan kami lakukan sebentar lagi, yang akan kami intervensi, dengan tentunya untuk ekspansi daripada keuangan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Itu concern kami, untuk langkah ke depan tentunya ini, untuk memulihkan roda perekonomian kita, agar kita cepat tentunya untuk memulihkan defisit negara yang konon sekarang ini, yang menurut Bang Said itu adalah sudah memasuki 1,9, 1,5%.
Dan analisa daripada luar tentunya kita ada minus 3,2%. Berarti apa? Berarti ini adalah untuk memulihkan. Perlu tidak hanya jangka pendek, mungkin jangka panjang perekonomian kita ini akan pulih. Untuk inilah kita tentunya bersama-sama segenap komponen daripada bangsa, organ komering ilir, untuk terus bergerak, untuk meningkatkan produktivitas kinerjanya ini. Baik dari sektor ekonomi maupun sektor swasta dan sektor-sektor penunjang lainnya. Dan juga masalah ini, masalah COVID-19, tentunya kita menilai, kita menarik daripada suatu pelajaran, bahwa ada dua sektor yang kita lihat. Bahwa pertama adalah, bahwa kita mengetahui bahwa rentannya daripada daya tahan kesehatan industri di kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rentannya struktur ekonomi kita. Bahwa kita lihat tadinya, bahwa kita menginjakkan anggaran, kebijakan anggaran, maka kita langsung defisit. Tentunya ini yang menjadi perhatian kita semuanya. Dan untuk ini tentunya, bahwa kalau kita melihat rentannya ekonomi kita, bahwa ke depan tentunya ini, apa yang menjadikan dari perhatian kita adalah untuk meningkatkan daripada menuju normal ekonomi kita ini, tidak ada kata lain. Bahwa kita harus terus mengekspansi daripada apa yang menjadikan ketidakmampuan daripada masyarakat. Dan kita melihat rentannya daripada ekonomi kita, bisa kita lihat. Pada ketika kita menurunkan dari bansos, ketika kita mendata daripada miskin baru, dari ada 56.000 untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang masyarakat sangat miskin dan miskin. Begitu ada 1 bulan, memasuki 2 bulan, melebar daripada angka kemiskinan ini menuju 72.000. Berarti apa? Berarti tatanan daripada, lapisan daripada masyarakat kita, yang ada sangat miskin, yang hampir miskin, yang hampir kaya, yang kaya. Sungguh, ini tentunya ada tipis sekali perbedaannya. Ini terbukti ketika COVID menyerang, mewabah daripada kita semuanya ini, maka ini sudah mereka tidak mampu lagi untuk melakukan suatu daya saing ataupun daya beli di tatanan ekonomi di negara kita ini. Nah, untuk itulah yang menjadi perhatian kita. Kalau masalah COVID, penanganan aksi gerakan, tentunya ini sudah kita sama-sama lakukan. Dan masalah anggaran, kebijakan anggaran, ini pun tentunya sudah kita lakukan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan Perpu, ataupun daripada yang undang-undang menurut Bang Said sudah disahkan, adanya PP, dan adanya Kepres, dan adanya Inpres, diikuti dengan peraturan-peraturan edaran menteri, sampai kepada gubernur, sampai kepada bupati, sampai kepada kepala desa. Ini semuanya adalah payung hukumnya, tentunya adalah untuk percepatan penanganan COVID, agar COVID ini tepat berlalu. Dan permasalahannya satu, berapa besar ada kekhawatiran kita, penggunaan daripada anggaran, yang 400 triliun, sampai dengan 400 triliun ini, agar terserap, efektif, efisien. Dan saya tentunya sangat mengapresiasi dari inisiasi daripada perguruan Universitas Sriwijaya, yaitu Bang Said, yang tentunya ini adalah menginisiasi pertemuan diskusi ini. Dan ini adalah suatu bentuk daripada kekhawatiran, daripada tatanan, daripada komponen, untuk memperhatikan penggunaan anggaran yang sangat besar ini. Karena apa? Karena unsur saya lihat di sini adalah yang melahirkan daripada produk-produk daripada generasi selanjutnya adalah generasi yang cerdas, yang peduli dengan keadaan tatanan daripada persoalan-persoalan bangsa kita, termasuk persoalan COVID yang menggunakan anggaran besar tentunya ini. Dan ini adalah unsur daripada akademis yang merupakan bagian daripada masyarakat, tentu mempunyai suatu kepedulian dalam hal untuk mengkontrol daripada ekonomi daripada anggaran-anggaran kita ini. Saya pikir itu yang selebihnya tadi sudah dijelaskan masalah kebijakan anggaran oleh Bang Said, oleh saudaraku Dodi, dan tentunya ini akan menjadikan daripada patokan kita, payung hukum kita untuk menjalankan sepenuhnya sesuai dengan capaian kita. Menghendaki apa? Menghendaki adalah suatu daripada membentuk pemerintahan yang baik, yang bersih, yang bebas daripada KKN, yang berwibawa. Itu tidak ada kata lain. Penguatan daripada birokrasi, penguatan daripada lembaga-lembaga agar bekerja, agar kekuasaan, wewenangnya, agar mampu dapat didelegasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya pikir itu yang kami sampaikan dengan waktu terbatas ini, Bang Said. Mungkin di sesi lain, mungkin kita berdiskusi langsung, tentunya ini tidak di alam gaib seperti ini. Tapi alam gaib kita membicarakan makhluk gaib, yaitu COVID-19 ini. Itu saja yang kami sampaikan. Harapan kami tentunya semoga COVID ini tetap berlalu
dan kembali kita dapat beraktivitas normal kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Waduh, kalau saya lihat paparan dua bupati ini seperti saya nonton Liverpool lawan Real Madrid gitu ya. Mantap gitu ya. Nah,